Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat sehat tentunya hingga kita sampai detik ini, sampai saat ini bisa berkumpul kembali dalam tempat yang insya Allah sangat dimuliakan Allah dan juga dicatat penuh kebaikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, para keluarganya, dan pengikutnya yang terpilih, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kultum kita hari ini adalah istiqomah, sebuah amalan yang ringan diucapkan namun berat dijalankan. Pengertian istiqomah sendiri adalah berarti teguh pendirian, konsisten dan terus menerus menjalankan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyimpang dari syariat agama Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa istiqomah adalah tanda keimanan yang sejati. Pentingnya istiqomah adalah karena istiqomah amalan yang sangat dicintai Allah, yakni amalan yang kontinu atau dikerjakan terus-menerus meski sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, habul a'malu ilallahi ta'ala wa muha inqala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu biasakan contoh ya, sebagai contoh amalan atau ibadah istiqomah yang menurut kami sangat mudah adalah biasakan sholat duha ya, di waktu pagi hari sebelum kita berkegiatan atau sebelum kita bekerja, itu sempatkan ya sholat duha minimal 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat. Jadi meyakini sholat duha itu adalah amalan penarik rezeki dan juga sedekah pada tubuh kita, yang insya Allah jamin jika kita bersedekah, insya Allah tubuh kita juga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada kutipan sholat duha sendiri ya, doa sholat duha pada kutipannya adalah Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrizhu wa in kana mu'asyiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wal quwwatika wal qudratika ma ataita ibadika sholihin. Yang artinya, ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Berkat waktu duha, keagungan dan keindahan, kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala telah yang Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, lewat doa sholat duha ini, Masya Allah ya Bapak Ibu, kita itu seperti merayu ya, memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rezeki untuk kita ya. Jadi
biasakan, paksa dan sempatkan sholat duha minimal 2 rakaat. Nanti jika sudah terbiasa bisa tambah 4 rakaat, 8 rakaat sampai 13 rakaat. Dan keutamaan istiqomah selanjutnya ialah tentunya mendapatkan ketenangan hati. Orang yang istiqomah tidak mudah goyah jika mendapat ujian atau musibah, ya, karena setiap kejadian itu adalah sudah ketentuan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan selanjutnya adalah jika kita istiqomah, maka insya Allah akan husnul khotimah, ya. Siapa yang hidup dalam ketaatan, insya Allah wafat dalam ketaatan pula. Dari tafsir Quran Ibnu Katsir, sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Tentunya suatu keinginan terbesar semua manusia adalah meninggal dalam husnul khotimah atau di dalam kebaikan. Maka jaga terus kebaikan-kebaikan kita ini, jangan sampai kita terjebak atau tergoda dalam kemaksiatan, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai hidup yang singkat ini kita gunakan untuk hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa cara agar istiqomah adalah tentunya niat yang lurus. Niat yang lurus karena Allah, ya. Perbaiki niat setiap beramal. Niatkan bahwa yang kita kerjakan itu untuk mendapat ridho Allah. Dan selalu membaca bismillah jika ingin melakukan sesuatu. Karena kenapa? Meninggalkan basmalah saat memulai kegiatan atau perbuatan baik berakibat putusnya keberkahan. Berdasarkan riwayat bahwa setiap perkara penting yang tidak diawali dengan mengingat Allah atau bismillah, maka kurang keberkahannya. Namun jika kita lupa, dianjurkan untuk membaca bismillahi awalahu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Cara istiqomah selanjutnya adalah kita mencari dan berada di lingkungan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar saling menguatkan. Karena biasanya kita sebagai manusia akan mudah terbawa suasana atau lebih mengikuti pada kebiasaan sekitar lingkungan kita. Dan cara selanjutnya adalah doa yang tidak putus, ya. Rasulullah bersabda dan Rasulullah juga berdoa. Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nah, baca ini Bapak Ibu ya, di setiap sujud akhir atau di setiap tasyahud akhir kita, setiap akhir sholat ya, sholat wajib atau sholat 5 waktu kita. Karena hidayah dan hati kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cara istiqomah yang terakhir adalah mulai dari yang kecil tapi rutin. Misalnya tilawah, membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 lembar, sholat tepat waktu ya. Jadi mulai sekarang jangan tunda-tunda. Setiap azan kita sudah mempersiapkan diri kita dan tinggalkan ya pekerjaan kita tunda ya. Kita tunda, jangan kita segerakan langsung ke masjid ya, sholat berjamaah tentunya di masjid, yang itu lebih utama. Dan juga sedekah walau sedikit ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Misalkan kita setiap hari itu istiqomah sehari itu 2.000, 5.000 ya, insya Allah tidak melihat nilainya, tapi Allah melihat keikhlasan kita tentunya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang bersemangat di awal, tetapi sedikit yang mampu bertahan. Yang Allah nilai bukan seberapa besar amalan kita, tetapi seberapa lama kita bertahan dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah hingga akhir hayat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.